Jika kita melihat kemampuan-kemampuan para Hashira yang sangat kuat sebagai manusia, ada kalanya kita ingin membandingkan mereka satu sama lain. Nah, perbandingan tersebut bisa jadi melalui pertarungan yang dibayangkan untuk terjadi, untuk menentukan manakah yang lebih kuat di antara para Hashira tersebut jika masing-masing dari salah satu Hashira saling bertarung dengan kekuatan mereka. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membandingkan tentang gimana jadinya jika Sanemi, sang Hashira angin, bertarung melawan Obanai, sang Hashira ular. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebenarnya menentukan hasil dari pertarungan hipotesis antara karakter dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba seperti Hashira ular Obanai Iguro dan Hashira angin Sanemi Shinazugawa itu pada dasarnya bersifat subjektif dan spekulatif karena serial ini tidak memberikan jawaban yang pasti dan hasilnya pasti akan tergantung pada berbagai faktor termasuk keterampilan mereka, strategi mereka dalam bertarung dan keadaan mereka selama pertarungan. Dan jika Sanemi Shinazugawa bertarung melawan Obanai Iguro dalam Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, itu akan menjadi pertarungan sengit antara dua Hashira yang kuat. Meskipun hasilnya tidak secara jelas ditampilkan dalam seri ini, dan kita dapat mempertimbangkan kemampuan, gaya bertarung, dan kepribadian masing-masing untuk berspekulasi tentang hasil yang mungkin terjadi. Sebelum itu kita akan menjelaskan kedua Hashira ini. Sanemi Shinazugawa yang dikenal sebagai Hashira angin, dia memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang luar biasa, serta keterampilan dalam menggunakan senjata apapun di sekitarnya. Nah, teknik pernafasan angin yang dimilikinya juga memungkinkannya untuk melepaskan serangan yang kuat dan cepat. Sanemi juga dicirikan dengan gaya bertarung yang sangat agresif dan tanpa henti. Dan juga konsep yang tidak biasa dengan menggunakan gabungan serangan fisiknya disertai dengan senjata apapun yang dia bisa gunakan, yang sering membuat lawannya kewalahan karena cara bertarungnya yang tidak biasa dan fleksibel dalam menggunakan senjata apapun, bahkan dengan kekuatan dan tekadnya yang kuat sekalipun. Dan selain itu, dengan tubuh fisiknya yang unik juga, bahkan Sanemi mampu menutupi lukanya sendiri dengan otot-ototnya, sehingga hal ini membuatnya semakin tangguh dalam hal ketahanan dalam bertarung walaupun dirinya terluka. Lalu untuk Obanai Iguro adalah sang Hashira ular, dan dia adalah pendekar pedang terampil yang menggunakan teknik pernafasan ular. Obanai ini terkenal karena kelincahan, fleksibilitas, dan kemampuannya untuk menyerang dengan sangat cepat dan sangat unik dengan serangan pedangnya yang juga unik. Dan gaya bertarung Obanai ini berkisar pada pedangnya yang tidak bisa diprediksi, serta serangannya juga yang tidak bisa diprediksi dengan jelas, dan memanfaatkan gerakan yang mirip seperti ular untuk mendapatkan keuntungan serangan di situasi apapun. Lalu untuk pertarungannya, dalam sebuah pertarungan antara Sanemi dan Obanai, hasilnya akan bergantung pada berbagai faktor, seperti strategi, kemampuan beradaptasi, dan situasi pertarungannya. Nah, kekuatan dan kecepatan Sanemi yang luar biasa ini dapat memberinya keuntungan dalam memberikan pukulan yang kuat kepada Obanai. Namun, gaya bertarung Obanai yang tidak tertebak juga dan serangan yang unik dapat memberinya kesempatan untuk menghindar dan menyerang balik serta memanfaatkan kelemahan lawannya. Tapi sebelum itu, penting untuk diketahui bahwa pertarungan dalam Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini seringkali melibatkan pertumbuhan dari sang karakter serta pertumbuhan tekad dalam mengatasi rintangan pribadinya. Dan hasil pertarungannya juga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga dipengaruhi oleh narasi dan pengembangan karakter yang ditetapkan dalam ceritanya, yaitu dalam seberapa tampil orang tersebut beradaptasi dengan kekuatannya yang bisa dikembangkan itu, dan seberapa maksimal kekuatan mereka untuk bisa dikembangkan di tengah pertarungan. Dan kemudian di ceritanya, Sanemi terlihat telah mampu bertahan melawan Beskoku Shibo. Dan bahkan, walaupun tubuhnya terluka sekalipun, dia masih tetap tangguh untuk bertahan melawannya. Bahkan dengan tanda pemburu iblisnya, dia dapat menahan serangan-serangan dari Kokushibo secara langsung. Dan saat melawan Muzan, sama seperti Obanai, Sanemi pun tetap bisa bertarung melawannya. Bahkan dia sempat membelah Muzan dan bertarung dengan cara membakarnya. Namun di sisi lain, Obanai pun sama dengan Sanemi. Dengan kelincahan serangannya, bahkan dengan sebelah matanya yang rusak sejak lahir, Obanai juga mampu menghindari serangan cambuk Muzan di fase awal. Bahkan, di situasi tersebut, dia bisa menebas leher Muzan.
Terlebih lagi saat bertarung dengan Muzan, Obanai pun berhasil menciptakan pedang merahnya sendiri tanpa bantuan membenturkan pedangnya dengan pedang orang lain seperti Sanemi. Selain itu, Obanai juga bahkan dia bisa melihat dunia tembus pandangnya sendiri, tidak seperti Sanemi. Dan saat Obanai benar-benar buta, Obanai pun juga tetap masih bisa bertarung melawan Muzan dengan bantuan ularnya, sebelum akhirnya mendapatkan bantuan dengan jimat. Nah, jika dilihat dari hal tersebut, jika Sanemi bertarung melawan Obanai, cukup sulit untuk membandingkannya, karena keduanya terlihat sangat tangguh dan sangat kuat. Bahkan saat mereka terluka sekalipun, mereka tetap tangguh, yang mana Sanemi masih bisa bertahan dan terus bertarung walaupun tubuhnya penuh luka dan telah bertarung cukup lama. Di sisi lain, Obanai juga telah memiliki ketangguhan, yang mana walaupun terluka, dia bahkan masih kuat untuk bertarung dan melindungi Tanjiro. Bahkan saat para Hashira terkena serangan Muzan hingga pingsan, Obanai pun sadar terlebih dahulu daripada yang lainnya. Maka dari itu, jika kita bandingkan, ini akan cukup sulit mana yang akan unggul di pertarungan ini. Namun, jika dilihat dari ketangguhan dan tekad bertarung, maka Sanemi lah yang lebih unggul dengan tekadnya dan kemampuan fisik dalam menahan luka yang terbuka dengan otot-ototnya, sehingga membuat Sanemi dapat terus bertarung tanpa mengkhawatirkan pendarahan di lukanya. Di sisi lain, Obanai yang memiliki teknik berpedang yang unik itu juga dapat membuatnya menyerang Sanemi di situasi apapun. Bahkan dengan tekadnya juga yang kuat serta bantuan penglihatan Kaburamaru, itu dapat membuat Obanai bertahan dan menghindari serangan Sanemi dari arah apapun melalui mata Kaburamaru. Bahkan, walaupun Sanemi bertarung dengan keahlian dalam kebebasannya menggunakan senjata apapun, maka hal ini masih menjadi keunggulan untuk Sanemi. Karena dengan senjata atau situasi pertarungannya, dia bisa memanfaatkan apapun untuk melemahkan Obanai dalam pertarungannya. Tapi walaupun begitu, itu hanya terjadi jika Obanai tidak memiliki penglihatan tembus pandangnya dan hanya menggunakan kemampuan marknya saja. Maka Sanemi akan lebih unggul sedikit dari Obanai karena ketangguhan dan keahliannya dalam memanfaatkan situasi apapun sebagai senjatanya. Namun sayangnya, semua itu akan berbeda jika Obanai benar-benar mendapatkan kemampuan penglihatan tembus pandangnya. Nah, seperti apa yang telah Obanai dapatkan di ceritanya, yaitu kemampuan tembus pandang, maka mau seahli apapun Sanemi menggunakan segala senjata yang ada, dengan penglihatan tembus pandang Obanai dia akan dapat melihat dan bereaksi lebih cepat dari Sanemi, walaupun Sanemi menggunakan marknya. Nah, karena dengan penglihatan tembus pandang Obanai ini, dia sudah tidak mengkhawatirkan lagi kelemahan matanya yang kekurangan penglihatan itu. Karena dengan penglihatan tembus pandang, Obanai akan dapat melihat pergerakan apapun menjadi lambat. Dan dengan hal itu juga, jika Obanai bisa berkonsentrasi lebih dalam untuk memahami setiap pergerakan otot Sanemi, maka hanya dengan melihat kontraksi otot Sanemi dengan tembus pandangnya, itu bisa membuat Obanai memprediksi serangan Sanemi dan melakukan serangan balik yang sudah terencana olehnya untuk mengalahkan Sanemi. Jadi pada intinya, jika Sanemi dan Obanai bertarung dengan hanya kemampuan mark mereka saja, maka Sanemi akan unggul melalui keahliannya dalam bertarung menggunakan apapun serta ketahanan tubuhnya dalam menahan luka dan tekadnya yang kuat. Namun jika Sanemi dengan marknya bertarung melawan Obanai yang mendapatkan penglihatan tembus pandangnya, maka pertarungan sudah mutlak dimenangkan oleh Obanai karena dengan penglihatan dunia tembus pandang itu akan membuat Obanai dapat melihat dunia sedikit lebih lambat dan dapat melihat organ musuhnya yang membuatnya bisa memprediksi serangan lawan sedikit lebih cepat dan menyerang balik lawannya dengan mudah langsung ke titik vitalnya. Maka dari itu, jika dibandingkan secara adil, Sanemi dan Obanai seharusnya memiliki pertarungan yang seri, dan itu tergantung situasi mereka masing-masing. Dan jika dilihat dari kemampuan mereka yang telah ditampilkan dalam animenya atau manganya, yang mana Obanai memiliki tembus pandang, sedangkan Sanemi tidak memilikinya, maka Obanai sudah pasti menang. Tetapi jika pertarungannya secara adil tanpa menggunakan tembus pandang, maka Sanemi akan menang. Jadi hal ini bisa secara adil, tergantung situasi mereka yang mendukung di pertarungannya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai perbandingan pertarungan antara Sanemi dan Obanai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.